Jordan juga mengabaikan Diana, yang sangat dihormati dan memegang otoritas tinggi di antara Camdens. Dia tidak ada di sana untuk Camdens tetapi untuk Lucky. "Di mana Lucky?" tanya Jordan pada Drew. Drew adalah satu-satunya Camden yang mau diajak bicara dengan baik oleh Jordan. Drew segera menjawab, "Lucky ada di dalam bersama Hailey." Sylvie melangkah maju dan berkata, "Jordan, jangan salahkan Hailey karena tidak keluar untuk menerimamu. Dia berlutut terlalu lama kemarin, dan butuh berjam-jam penyelamatan darurat di rumah sakit untuk menyadarkannya. Kondisinya baru saja sedikit membaik, dan dia belum bisa berjalan." Jordan tahu bahwa Hailey memiliki tubuh yang rapuh, jadi wajar jika dia lelah setelah berlutut selama 2 jam. Namun, Jordan tidak percaya bahwa butuh beberapa jam penyelamatan darurat untuk menyelamatkannya. Selama 3 tahun terakhir, Jordan selalu menjadi orang yang merawat Hailey, dan dia sangat teliti sehingga dia tahu lebih baik daripada siapapun seperti apa kesehatan Hailey. Jordan masuk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Begitu dia memasuki rumah yang sudah dikenalnya, Jordan melihat Hailey duduk di meja makan dengan Lucky di pelukannya. Sudah ada hidangan mewah di meja makan, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 3 tahun terakhir. Melihat kaki Lucky benar-benar dibalut, Jordan dengan cepat berjalan, merasa patah hati. Begitu Jordan mencapai Lucky, dia melihat luka di kaki Hailey. Hailey mengenakan rok pendek. Dia awalnya berencana untuk mengenakan celana panjang untuk menyembunyikan lukanya, tetapi Rachel menasihatinya untuk tidak melakukannya. Jika dia menutupinya, dia tidak akan bisa memenangkan simpati Jordan. Namun, Jordan tidak bersimpati dengan Hailey setelah melihat lukanya. Yah, karena dia tidak memikirkan perasaannya ketika dia check-in ke hotel dengan Tyler pada waktu itu. "Yordania, kamu di sini?" Hailey berkata lemah, bibirnya sepucat spray. Meski begitu, dia masih sangat cantik. Jordan mengabaikannya tanpa menunjukkan kekhawatiran atau menanyakan kondisinya sama sekali. Dia hanya mengulurkan tangannya untuk membawa Lucky. Saat melihat Jordan, Lucky, yang sudah lama bersemangat, melompat ke arahnya. Melihat Lucky terlatih-tatih, Jordan tahu bahwa itu benar-benar terluka. Jordan patah hati, dan dia berharap Camden tidak sengaja menyakiti Lucky hanya untuk membuatnya mengunjungi mereka. Oleh karena itu, Jordan berkata kepada Diana, "Mrs. Camden, saya harap Anda menjual anjing ini kepada saya. Saya bersedia menawarkan $150.000. Petik 2. Diana masuk sambil menopang dirinya dengan tongkat. Dia berkata sambil tersenyum, "Jordan, duduk dan makan. Karena kami adalah keluarga, Lucky juga milikmu. Anda tidak perlu membelinya dari saya. Itu akan tampak terlalu jauh." Jordan berkata dengan sinis, "Hailey dan aku sudah bercerai. Anda dan saya benar-benar bukan keluarga." Petik 2. Aku juga tidak berencana untuk tinggal untuk makan. Aku akan segera pergi setelah membeli Lucky darimu. Jordan sangat tegas dan tegas dalam keputusannya, membuat hal-hal agak canggung bagi Camdens. Diana berkata, "Oke, bahkan jika kamu tidak ingin makan, kamu setidaknya harus memberitahuku apa yang terjadi kan? Mengapa Anda menikahi Hailey sebagai suami yang tinggal bersama ketika Anda begitu kaya? Mengapa mendiang suamiku satu-satunya yang tahu tentang latar belakangmu? Jordan, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku benar-benar tidak akan bisa mati dengan tenang." Jordan tahu bahwa Camden telah menyembunyikan identitasnya selama 3 tahun terakhir. Jordan harus memberi mereka penjelasan hari ini. Karena itu, dia berkata, "Baiklah, karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Ada aturan aneh dalam keluarga Steele bahwa semua ahli waris laki-laki harus melalui berbagai cobaan dan ujian sebelum mereka dapat mewarisi bisnis keluarga. Untuk mengasah karakter saya, kakek saya mengatur agar saya menikahi Hailey sebagai suami yang tinggal di rumah 3 tahun lalu. The Camdens mungkin hanya keluarga lapis kedua, tapi kalian setidaknya bergengsi dan bermartabat. Akan sulit bagiku untuk menikahi Hailey tanpa bantuan kakekku. Jadi, kakekku mencari kakek Hailey dan mendiskusikan masalah ini dengannya. Kakek Hailey sangat senang menjadi menantu bersama kami. Tetapi kakek saya mengatakan kepadanya bahwa masalah ini harus dirahasiakan kepada mereka berdua. Kakek Hailey adalah satu-satunya Camden yang mengetahuinya. Begitu dia mengungkapkannya kepada kalian, pertunangan itu akan batal. Semua orang tiba-tiba menyadari ketika mereka mendengar itu. Tidak heran ayah sangat bersikeras untuk tidak memberitahuku apapun sebelum dia meninggal. Selama 2 tahun terakhir, saya bertanya-tanya, apa yang ingin ayah katakan kepada saya yang membutuhkan begitu banyak keraguan?
Benedict menghela nafas secara emosional ketika dia mengingat masa lalu. Kakek Hailey tidak berani memberitahu mereka karena begitu dia membiarkan Benedict atau Sylvie mengetahuinya, mereka pasti akan mengubah sikap mereka terhadap Jordan. Begitu sikap mereka berubah dan mereka mulai memperlakukannya dengan lebih baik, pengadilan Jordan tidak akan berarti apa-apa. Pada saat ini, Diana mulai menegur Hailey. Hailey Camden, Anda tidak akan pernah bisa menemukan pria lain yang sebaik Jordan. Dia permata yang sangat langka, tetapi kamu tidak menghargainya. Elle berjalan ke arah mereka perlahan dan menimpali, ya, Hailey bersalah untuk ini. Jika saya menikah dengan Jordan, saya tidak akan pernah melakukan apa yang dia lakukan. Jordan, apakah kamu ingin menjadi suamiku selama setahun dan biarkan aku melatihmu kali ini? Jordan memandang Elle tanpa berkata-kata dan membantah, tidak, terima kasih, aku tidak membutuhkannya. Betapa gilanya, setelah 3 tahun menjadi suami yang tinggal di rumah, mengapa saya terus tinggal bersama keluarga Camdens? Saya sudah lama mengasah karakter saya. Elle, jangan bicara omong kosong. Diana menegur Elle. Diana kemudian menatap Jordan lagi dan berkata, Jordan, kami semua telah memperlakukanmu dengan buruk dalam 3 tahun terakhir. Hari ini, kami ingin bersulang untuk Anda dan meminta maaf. Herman, Benedict, cepat tuangkan anggur. Ya, Bu. Keluarga Camdens masing-masing mengambil gelas anggur dan memanggangnya untuk Jordan sebagai permintaan maaf. Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Jordan menyaksikan dengan dingin dengan laki di pelukannya. Ketika mereka semua selesai minum, Jordan bertanya, bisakah Anda menyebutkan harga Anda sekarang? Permintaan maafmu benar-benar tidak penting bagiku. Jangan khawatir, aku tidak berniat membalas dendam padamu. Perusahaan saya masih akan terus bekerja sama dengan Anda di Hailey Residence. Namun, ini adalah kerjasama pertama dan terakhir yang akan kami lakukan. Merasa sangat rumit, Diana melirik Hailey sebelum berkata, Jordan, aku tahu kamu menyukai laki, dan kamu juga telah tinggal bersama kami selama 3 tahun. Anda harus tahu betapa saya memuja laki. Petik 2. Bagaimana dengan ini? Laki akan tinggal bersamamu selama 5 hari seminggu dan di tempatku selama 2 hari. Apakah itu baik-baik saja? Jordan tahu betapa dekatnya Diana dengan laki, yang telah lama dia anggap sebagai teman yang jika tidak dia akan kesepian. Jordan mengangguk dan berkata, oke, sebutkan hargamu. Kamu tidak perlu membayar kami sama sekali. Sylvie berjalan sambil tersenyum. Kita semua adalah keluarga, tidak perlu membicarakan uang. Selain itu, gelang yang kamu berikan kepada ibu untuk ulang tahunnya bernilai beberapa juta. Sylvie sangat bangga bahwa menantunya adalah orang yang memberikan hadiah itu kepada Diana. Diana melihat gelang di pergelangan tangan kirinya dan melepaskannya sebelum menyerahkannya kepada Jordan. Jordan, terima kasih telah memberi saya hadiah yang begitu mahal, tetapi saya tidak pantas mendapatkannya karena saya telah gagal menjalankan tugas saya sebagai nenek mertua Anda. Tolong ambil kembali. Jordan tidak repot-repot mengambil gelang itu. Saya tidak akan mengambil kembali sesuatu yang telah saya berikan. Selain itu, saya tidak ingin lepas dari Camdens selama 3 tahun terakhir. The Camdens telah menyediakan untuk Jordan selama 3 tahun terakhir, dan dia tidak ingin disebut freeloader. Diana mengangguk dan mengambil kembali gelang itu. Dia selalu sangat menyukai gelang itu. Sejak dia mengetahui kemarin bahwa itu benar-benar hadiah dari Jordan, dia dengan senang hati pergi tidur dengannya. Sambil menggendong laki, Jordan berkata, aku akan pergi sekarang jika tidak ada yang lain. Tunggu sebentar. Hailey memanggil Jordan dan berkata, saya ingin berbicara dengan Anda sendirian. Itu tidak akan memakan waktu lama untukmu. Sylvie berjalan mendekat dan berkata, ya, Jordan, kamu sudah di sini kurang dari 1 menit. Jangan terburu-buru untuk pergi. Diana juga memohon atas nama Hailey, kalian berdua telah menikah selama 3 tahun. Jika Anda tidak setuju, Hailey akan berlutut dan memohon lagi. Jordan memandangi tempurung lutut Hailey yang memerah. Dia benar-benar tidak ingin melihatnya berlutut lagi. Baik-baik saja maka. Hailey tidak bisa naik tangga, jadi Jordan menemaninya naik lift ke kamar di lantai 2. Begitu Jordan memasuki ruangan, dia menemukan bahwa ruangan itu telah didekorasi dengan cermat. Dekorasi dan gayanya tampak mirip dengan kamar Hailey di apartemen di kawasan perumahan New City. Dalam keadaan kesurupan, Jordan mengira dia telah kembali ke rumah yang telah dia tinggali selama 3 tahun terakhir. Jordan, tidak ada bangku di ruangan ini.
Mari kita duduk di tempat tidur dan berbicara. Hailey memimpin dan duduk di tempat tidur. Jordan memutuskan untuk tidak duduk di sampingnya dan malah berkata, "Aku akan berdiri saja." Hailey juga tidak memaksanya dan hanya menundukkan kepalanya dengan lutut rapat, menggosok tangannya seperti gadis sekolah menengah yang pemalu. Suaranya juga sangat lembut. Terima kasih untuk kemarin." Hailey mengangkat kepalanya dan menatap Jordan. Jordan menyadari bahwa cara Hailey bersikap sekarang adalah seperti bagaimana dia dulu bertindak ketika mereka pertama kali bertemu. Hailey masih mahasiswa pada waktu itu, dan keluarganya telah mengatur agar dia menikah dengannya, orang asing. Pada malam pernikahan mereka, begitulah cara dia berbicara. Saat itulah Jordan paling menyukai Hailey. Tentu saja, Rachel telah menyarankan agar Hailey berpura-pura bersikap seperti itu. Rachel sangat percaya bahwa awal dari sebuah hubungan romantis akan selamanya menjadi bagian terbaik darinya. Oleh karena itu, dia menyuruh Hailey untuk berperilaku seperti dulu ketika dia pertama kali mengenal Jordan. "Kau berterima kasih padaku?" Meskipun hujan deras kemarin, Jordan tanpa perasaan membiarkan Hailey berlutut di depan vilanya dan membiarkannya berdiri di sana selama 2 jam sambil mengabaikannya. "Hailey berterima kasih padaku bukannya membenciku?" Hailey berkata dengan lembut, "Perawat telah menceritakan semuanya kepadaku." Dia bahkan tampak sedikit malu ketika dia mengatakan itu. Baru kemudian Jordan mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata perawat telah menentang instruksinya dan mengatakan yang sebenarnya kepada Hailey. Namun, kebenarannya tidak begitu tidak pantas. Yang benar adalah Hailey pingsan, dan Jordan membawanya ke dalam villa sehingga dia tidak akan basah kuyup oleh hujan. Itu hanya tindakan kemanusiaan. Bahkan jika Hailey bukan mantan istrinya tetapi hanya orang asing atau bahkan tunawisma, Jordan akan melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, Jordan tidak terganggu oleh kenyataan bahwa perawat mengabaikan instruksinya. Yang mengejutkan, Hailey berkata, "Jordan, aku tidak menyalahkanmu atas apa yang kamu lakukan padaku tadi malam." Jordan tercengang karena Hailey sepertinya menyiratkan bahwa dia telah mengambil kebebasan dengannya. Jordan sangat marah. "Ya, akulah yang membawamu masuk karena aku melihatmu pingsan." "Mengapa? Tidak bisakah aku membawamu masuk? Apakah Anda akan menyalahkan saya karena membawa Anda ke dalam?" Jordan benar-benar marah karena Hailey telah memperlakukannya seperti itu dalam 3 tahun terakhir. Dia bahkan menolak untuk membiarkannya menyentuh tangannya, apalagi menggendongnya. Suatu ketika, keduanya melakukan test drive di mobil Porsche vintage yang dibangun pada tahun 80-an dan memiliki gearbox transmisi manual. Karena fakta bahwa Hailey duduk sedikit ke arah kirinya dan dekat dengan gearbox, Jordan secara tidak sengaja menyentuh pahanya ketika dia menggeser tongkat persneling. Pada saat itu, Hailey kehilangan kesabaran. Dia memarahi Jordan dengan keras, menyebutnya tidak tahu malu karena mengambil keuntungan darinya. Dia benar-benar kewalahan dan frustrasi saat itu. Mereka jelas pasangan yang sudah menikah, jadi dia tidak mengerti mengapa dia tidak bisa melakukan kontak fisik dengannya. Kakek Jordan ingin dia menjadi suami yang nyata, bukan pelayan. Jika dia tidak bisa melakukan kontak fisik dengan istrinya, itu akan membuatnya sama dengan pelayan Camdens. Tidak, jangan marah, Hubby, kamu bisa melakukan apa saja padaku. Kenapa aku menyalahkanmu? Hailey buru-buru memeluk Jordan, tapi dia mendorongnya menjauh. Jangan panggil aku Hubby, panggil aku Jordan. Kaki Hailey terluka, dan tubuhnya lemah, jadi dia tidak bisa lagi mengganggu Jordan dan berpegangan padanya dengan paksa seperti yang dia lakukan kemarin. Merasa sedih, Hailey berkata, "Jordan, aku mungkin hampir tidak setia padamu, tetapi bukankah kamu juga bersalah? Kamu jelas anak orang kaya, tetapi kamu berbohong kepada kami bahwa kamu orang yang tidak punya uang. Kau membuatku tertipu selama 3 tahun penuh. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya sejak awal, saya bahkan tidak akan peduli dengan seseorang seperti Tyler." Jordan tahu bahwa dia memang tidak adil kepada Hailey karena menyembunyikan kebenaran darinya selama 3 tahun. Jordan berkata, "Kamu benar. Saya memang harus disalahkan karena menyembunyikan kebenaran selama 3 tahun. Bagaimana dengan ini? Aku akan mentraktirmu makan setelah kamu sembuh dan menebusnya untukmu." Menyerah padaku. Hailey tiba-tiba gembira. Apa artinya? Apakah dia akan berdamai denganku? Apakah dia akan menikah denganku lagi? Ya Tuhan, bukankah Maybach dan villa di Phuket itu milikku? Hailey dengan bersemangat meraih tangan Jordan dan berkata, "Aku baik-baik saja. Saya tidak terluka. Ayo makan besok."
Jordan melihat lagi ke kaki Hailey dan kemudian berkata dengan anggukan, "Oke, sudah beres." "Kemana kita harus pergi, ayam dan mie?" tanya Hailey. Jordan tersenyum dan berkata, "Saya adalah Presiden S Corporation sekarang. Tentu saja, saya harus membawa Anda ke restoran yang lebih bagus. Ayo pergi ke The Times. Bukankah kamu selalu menyukai tempat itu?" "Ya," Hailey berseru dengan gembira. Jordan melepaskan jari Hailey dan berkata, "Aku harus pergi sekarang. Aku akan mengantarmu pergi." "Tidak apa-apa, istirahatlah." Jordan menuju ke bawah dengan pudel, Lucky, di tangannya. "Jordan, kenapa kamu sudah pergi? Hanya beberapa saat sejak Anda masuk. Anda harus mengobrol sedikit lebih lama." Petik 2. Sylvie sedikit kesal melihat Jordan turun begitu cepat. Mereka semua berharap Hailey bisa tidur dengan Jordan. Lagi pula, di mata keluarga Camdens, Jordan bernafsu terhadap tubuh Hailey. Jordan berkata, "Itu tidak perlu. Kita akan keluar untuk makan besok." Sylvie dan yang lainnya sangat senang mendengarnya. Ada kemajuan. Jordan bersedia makan bersama Hailey. Itu berarti ada peluang untuk mereka berdua. Elle langsung cemburu saat melihat itu dan buru-buru berjalan ke arahnya. "Jordan, kurasa kita juga perlu mengobrol sendiri." Namun, Jordan tidak memberinya kesempatan. Pergi bermain sendiri ke samping. 3 tahun lalu, sosok Elle jauh lebih menggairahkan dan memikat daripada sekarang. Dia hanya seorang gadis sekolah menengah di bawah umur pada waktu itu. Karenanya, Jordan selalu memperlakukan Elle sebagai adik perempuan dan tidak pernah memendam desain apapun padanya. Namun, baru-baru ini, si brengsek Drew sering mengirimi Jordan beberapa foto Elle yang belum pernah dia posting di Instagram, yang semuanya sangat menggoda. Sekarang, Jordan bahkan tidak berani menatap Elle karena dia akan diingatkan akan foto-foto itu dan mengembangkan pemikiran yang tidak pantas tentangnya. Jordan akan merasa seperti dia benar-benar jahat ketika dia mendapati dirinya memiliki pikiran itu. Terlepas dari seberapa tertariknya dia pada Hailey, tidak akan ada yang salah dengan itu karena mereka sudah menikah. Namun, dia tahu bahwa dia seharusnya tidak menyimpan pemikiran seperti itu tentang Elle. Karenanya, Jordan mengabaikan Elle dan meninggalkan villa. Semua Camdens berjalan keluar untuk melihat Jordan pergi dan kembali hanya setelah melihatnya masuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan villa. Ketika Jordan kembali ke dalam mobilnya, dia menelepon butler Frank. "Pelayan Frank, apakah Anda punya pesanan untuk saya, Tuan Jordan? Apakah cucumu masih di DC? Saya ingin mengatur kencan buta untuknya, ditetapkan untuk besok malam." Petik 2. "Ya, dia di DC. Aku akan menyuruhnya pergi ke Orlando segera." "Oke." Jordan setuju untuk makan malam dengan Hailey besok bukan karena dia ingin memberi Hailey kesempatan untuk kembali bersamanya, tetapi karena dia punya rencana lain. Dalam 3 tahun terakhir, Jordan telah menyembunyikan kebenaran dari Hailey, yang sejujurnya sangat tidak adil baginya. Karena itu, dia ingin menebusnya. Dia memutuskan untuk memperkenalkannya kepada keturunan kaya dari keluarga miliarder, yang tidak lain adalah cucu butler Frank. Meskipun butler Frank adalah bawahan Stellus, kekuatan dan asetnya jauh lebih besar daripada Camdens. Oleh karena itu, cucu butler Frank benar-benar layak untuk Hailey. Jika Hailey mau menikah dengannya, dia juga akan hidup dalam kemewahan. Menurut Jordan, Hailey ingin kembali bersamanya hanya karena uang. Dia tidak harus pergi ke semua masalah itu, sebenarnya. Apakah kamu tidak suka uang? Saya akan memperkenalkan Anda kepada seorang pria kaya. Satu-satunya kekurangan adalah bahwa cucu butler Frank secara seksual impoten. Bukankah Hailey Camden menginginkan itu? Fakta bahwa dia tidak berhubungan intim dengan saya selama 3 tahun menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kebutuhan seksual. Sementara dia merenungkannya, mereka segera tiba di Rose Garden Villas. Baja, Tuan Steele. Tadi malam, Jordan dihentikan oleh Rachel dan Hailey di pintu masuk villa. Yang mengejutkan, ada seorang wanita di sana lagi. Jordan menurunkan jendela mobil untuk melihat bahwa itu adalah ibu Tyler, Rosie. Rosie sangat bertekad untuk bertemu Jordan. Kemarin, dia menunggu di kantor Jordan tanpa makan atau minum sepanjang hari, hanya untuk melihatnya. Sekarang, dia muncul di rumah Jordan. "Nyonya Collins, silakan kembali. Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan Anda." Petik 2. Kata Jordan pada Rosie. Rosie memohon dengan sedih, "Tuan Steele, saya mohon, izinkan saya berbicara dengan Anda. Ini hanya akan membawa Anda 5 menit. Petik 2. Jordan menggelengkan kepalanya,
tetapi ketika dia melihat permohonan putus asa Rosie, dia berkata, "Masuk." Jordan tidak membiarkan Rosie masuk ke dalam mobilnya, tetapi sebaliknya, dia membiarkan Rosie berlari di belakang mobilnya. Jordan merasa Collins tidak cocok berada di mobil yang sama dengannya. Ketika dia tiba di lantai pertama villa, Jordan tidak menginstruksikan para pelayan untuk menyiapkan minuman apapun untuk melayani Rosie. Jordan duduk di sofa dan berkata dengan lugas, "Ada apa? Silakan dan katakan padaku." Petik 2. Rosie tidak berani melontarkan omong kosong apapun dan malah langsung ke intinya. Still, aku benar-benar mengerti apa yang terjadi antara kamu, Tyler, dan Hailey hanya setelah bertemu denganmu kemarin. Tyler adalah bajingan karena merayu Hailey meskipun tahu bahwa dia adalah wanita yang sudah menikah. Dia memang pantas dipukul. Ayahnya dan saya telah memukulinya hingga menjadi bubur. Namun, menurut penjelasan Tyler dan Hailey, mereka tidak akrab satu sama lain, dan Nona Camden masih perawan. Jordan membentak dengan marah, "Jangan beri aku itu. Saya melihat putra Anda dan mantan istri saya di kamar hotel, dengan mata kepala sendiri." Ya, mereka mungkin tidak benar-benar melakukan perbuatan itu, tetapi Tyler memang salah memiliki niat itu. Namun, Tyler tidak sepenuhnya disalahkan untuk ini. Hailey Camden selalu sangat tentara bayaran dan materialistis. Jika dia tidak berpikir bahwa Anda tidak kompeten, dia tidak akan setuju untuk menikahi Tyler. Rosie terus menjelaskan. Jordan berpunuk dengan dingin dan berkata, "Aku tidak perlu kamu khawatir tentang Hailey Camden. Aku punya cara sendiri untuk menghukumnya. Tapi, jangan berpikir untuk menyalahkan dia." Rosie merasa cemas karena dia tahu bahwa Hailey dan Tyler tidak akan pernah lepas dari cengkeraman Jordan. Rosie langsung berkata, "Tuan Steele, bagaimana Anda berencana untuk menghukum anak saya?" Jordan berpikir sejenak dan berkata, "Saya tidak tahu. Saya mungkin meminta pendapat Pablo dan Salvatore. Mereka mungkin ingin mengebiri Tyler Collins." Mendengar kata-kata ini, hati Rosie tenggelam, dan dia merasa lebih bermasalah. Rosie segera berlutut di depan Jordan dan berseru, Steele, Tyler masih muda dan tidak punya anak. Tolong kasihanilah dia." Rosie menangis tak henti-hentinya, merasa khawatir dan hancur karena putranya. Bahkan, sebelum dia datang, dia sudah mengatur agar Tyler tidur dengan banyak wanita, dan mungkin, salah satunya sudah hamil anak Tyler. Jordan sangat tidak nyaman dengan kenyataan bahwa Rosie berlutut di depannya. Bagaimanapun, Rosie adalah seorang penatua yang memiliki status dan pengaruh tertentu dalam lingkaran bisnis Orlando. Mengesampingkan segalanya, Jordan mengagumi Rosie karena temperamen, keanggunan, penampilan, dan tingkah lakunya saja. Namun, Jordan tidak melanjutkan untuk membantunya berdiri. Karena putranya telah melakukan kesalahan, dia bisa terus berlutut jika dia mau. Bagaimana kalau salah satu jarinya patah? Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Jordan melanjutkan. Rosie terus memohon sambil berlutut, Baja. Jika Anda memotong jarinya, kami juga akan patah hati. Tolong kasihanilah dia dan jangan sakiti dia. Jordan berpunuk dengan dingin. Aku tahu itu. Anda tidak ingin putra Anda menanggung konsekuensinya sama sekali. Petik 2. Putra Anda memprovokasi saya, dan saya adalah sosok yang kuat di Orlando sekarang. Semua orang tahu tentang perselingkuhan tak tahu malu antara putramu dan mantan istriku. Jika saya tidak menghukumnya dan membiarkan dia terus melenggang dan melemparkan bebannya di Orlando, bagaimana saya bisa terus mencari nafkah di masa depan? Petik 2. Rosie setuju dengannya. Sebagai Presiden S Corporation, Jordan sangat terkenal dan terhormat. Setelah identitasnya terungkap, semua orang terus mendiskusikannya juga. Jordan bisa melupakan fakta bahwa itu adalah penghinaan terhadap harga dirinya. Rosie tiba-tiba terdiam selama 3 menit penuh. Pada satu titik, Jordan bahkan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan Rosie. 3 menit kemudian, Rosie tiba-tiba melepas pakaian luarnya dan berkata, "Tuan Steele, aku bisa membantumu mendapatkan kembali harga dirimu."